Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini, hari Rabu 5 November 2025. Bersama saya Distela Rasati. Dan saya Mario Sarong. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang masih menjadi sorotan adalah soal bagaimana kemarin kita sudah melihat sidang dari lanjutan dari kasus Pradaluki, kasus kematian Pradaluki yang menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah dokter yang menangani Pradaluki sebelum akhirnya meninggal dunia, begitu ya. Miris sekali, banyak sekali ditemukan adanya luka memar di sekujur tubuh, baik itu di perut hingga kaki, begitu, yang bahkan menyebabkan, saudara, dikatakan oleh salah satu saksi, dokter mengatakan bahwa kadar HB atau hemoglobin dari almarhum Pradaluki ini rendah sekali, kala itu adalah hanya 7. Normalnya itu adalah 11 kalau tidak salah. Ini tentu saja menjadi perhatian kita semua bahwa bagaimana dugaan penganiayaan itu begitu keji dilakukan, begitu ya, terhadap Pradaluki sampai akhirnya meninggal dunia, dan ini tentu saja menjadi pelajaran berharga betul dan harus ada evaluasi menyeluruh dan secara total dari internal TNI. Jangan sampai kasus Pradaluki ini terulang kembali. Ya, betul Adisti, bahwa dari kesaksian yang disampaikan dalam sidang beberapa hari ini, mulai dari dokter dan juga anggota TNI, bahwa ada dugaan, ya itu tadi, penganiayaan dilakukan terhadap Pradaluki, dan apakah pertanyaannya bisa mempengaruhi putusan nantinya terkait dengan sidang kasus kematian Pradaluki ini. Tetapi sebenarnya betul yang Adisti bilang bahwa ini semua harus bermula dari mitigasinya, pencegahannya terkait dengan pembinaan kedisiplinan yang terjadi di tubuh TNI. Apa yang harus dilakukan untuk nantinya kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi. Termasuk juga soal ada asas pertanggungjawaban pimpinan, begitu ya. Ini yang harus juga dilihat dalam persidangan di kasus lanjutan atau sidang kematian Pradaluki. Asas pertanggungjawaban pimpinan ini tentu saja kita berharap ada pemberatan terhadap hukuman terhadap pimpinan, terutama pimpinannya dulu, pimpinannya, karena pimpinan ini bertanggung jawab untuk bisa seharusnya bisa mencegah dan menghentikan ini jangan sampai terjadi. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Apakah nanti ada asas pertanggungjawaban pimpinan, termasuk juga soal pemberatan hukuman terhadap pimpinan dari Pradaluki yang memang seharusnya bertanggung jawab. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, nanti akan dibahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama dengan Mario Sarong. Kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi dari peristiwa kecelakaan tunggal yang terjadi di Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak tiang lampu penerangan jalan. Seorang pria pengendara motor tewas di lokasi kejadian usai mengalami kecelakaan di Jalan Jenderal RS Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Peristiwa berawal saat korban dengan rekannya ini melaju dari arah Basura menuju Pondokopi. Tiba-tiba korban menyalip dan memacu kendaraannya hingga hilang kendali dan menabrak tiang penerangan jalan. Saya sama-sama naik motor dari sana. Saya kan berjalan pelan. Tahu-tahu dia nyalip, ngebut, hilang kendali, nabrak yang itu. Ini dari arah mana mau kemana? Basura mau arah ke Pondokopi. Dua motor. Yang kecelakaan satu motor. Ya, tapi saya sama teman saya. Ya. Pada pakai helm nggak? Kalau dia nggak pakai, saya pakai. Informasi selanjutnya, saudara, Jatras Polda Sumatera Utara meringkus satu komplotan begal sepeda motor yang tercatat sudah 32 kali beraksi. Dalam aksinya, pelaku selalu berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Petugas Subdit Jatras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara mengungkap kasus perampasan sepeda motor atau begal dengan modus berpura-pura menawarkan bantuan. Ada 3 pelaku yang diringkus dalam kasus ini dan telah beraksi sebanyak 32 kali di berbagai lokasi. Polisi menyita 28 unit sepeda motor, yakni 2 sepeda motor milik pelaku dan 26 sepeda motor korban. Setiap beraksi, pelaku biasanya mengincar pengendara sepeda motor perempuan dan menyebut sepeda motor korban mengalami kendala seperti bocor ban atau oli bocor. Saat korban berhenti untuk memeriksa motornya,
Pelaku kemudian berpura-pura menawarkan bantuan untuk membawa motor korban ke bengkel. Dan kemudian pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Pelaku juga kerap membawa senjata tajam dan tak segan melukai korban. Polisi kini masih memburu pelaku lainnya. Beraksi di 32 TKP dengan modus mengikuti dari belakang dengan menginfokan kepada korban bahwa bannya goyang atau oleng. Oli bocor, memberi bantuan membonceng kepada korban, berpura-pura tes sepeda motor, lalu membawa lari sepeda motor. Dari hasil pengembangan akan masih ada pelaku yang kami kejar, yang kami cari sesuai dengan pengembangan daripada 3 pelaku yang sudah kami tangkap. Seorang pencuri motor di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara ditangkap warga. Polisi kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Polisi datang saat pelaku sudah babak belur dihakimi massa yang geram. Polisi membawa pelaku ke Mapolsek Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut. Hasil penyelidikan awal, pelaku sengaja beraksi di siang hari karena tidak dicurigai warga. Pelaku mencuri motor milik penghuni indekos yang diparkir di pinggir jalan, namun berhasil digagalkan oleh warga setempat. Sementara seorang pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Pelaku sedang melakukan aksi pencurian sehingga pemilik meneriaki yang bersangkutan maling. Selanjutnya warga sekitar ikut mengamankan. Setelah itu menelpon pihak Polsek Tanjung Priok sehingga kami langsung meluncur TKP mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti motor. 1 orang pada saat diamankan warga berhasil kabur sehingga kami masih akan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Kita ke informasi lainnya, saudara. Seorang dosen perempuan ditemukan tewas di dalam rumahnya di Kabupaten Bungo, Jambi. Korban dibunuh polisi berpangkat brigadir. Motif asmara jadi alasan sang polisi tega membunuh korban. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi, ditemukan tak bernyawa di rumahnya pada Sabtu lalu. Korban pertama kali ditemukan rekannya yang datang ke rumah korban dan mendapati korban tidak bernyawa. Ia pun melapor polisi. Usai olah TKP, polisi menangkap pelaku yang diduga oknum polisi. Dari hasil pendalaman, polisi mengungkap motif pembunuhan karena hubungan asmara. Kami melakukan penyelidikan intensif dan analisis fakta. Ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebuk berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Penemuan jenazah korban bermula saat rekan korban, Dewi, mencoba menghubungi korban pada Jumat 31 Oktober. Dari balasan WhatsApp korban, Dewi merasa ada kejanggalan. Korban biasa menulis Kak untuk menyapa Dewi, namun dalam pesan tersebut, korban menulis Kakak. Korban saat itu mengaku sakit hingga tidak bisa masuk mengajar. Dewi pun mencoba menelpon korban, namun tidak dijawab. Keesokan harinya, Sabtu 1 November, Dewi bersama rekan datang ke rumah korban untuk mengantar makanan dan obat. Dewi menemukan rumah tampak sepi. Karena tidak berani mendobrak pintu rumah, kedua dosen kembali ke kampus dan meminta bantuan kerabat anggota kepolisian untuk memonitor posisi ponsel korban. Hasilnya terdeteksi posisi ponsel berada jauh dari rumah. Dewi pun curiga ponsel korban dipegang orang lain. Dosen kerabat korban sepakat kembali datang ke rumah korban bersama-sama ketua RT dan terkejut mendapati korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Tebo Tengah.
Polda Jambi memastikan proses hukum terhadap tersangka akan transparan, termasuk soal sanksi etik pada pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Hujan deras disertai dengan angin kencang menyebabkan atap bangunan SMK Negeri 1 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ambruk. Puluhan siswa luka-luka dan dibawa ke puskesmas terdekat akibat kejadian ini. Robo. Menyaksikan ambruknya atap sekolah mereka, siswa SMKN 1 Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat panik berhamburan keluar kelas. Sedikitnya 5 ruang kelas rusak akibat hujan deras dan angin kencang. Akibatnya puluhan siswa luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dan pasca kejadian, saudara, sekolah diliburkan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang perempuan pengendara motor terjatuh tertimpa batang pohon tumbang di Jalan Manggarai Selatan 2, Tebet, Jakarta Selatan. Kamera pengawas atau CCTV ini merekam saat seorang pengendara sepeda motor terjatuh sesaat setelah tertimpa batang pohon yang tumbang di Jalan Manggarai Selatan 2, Tebet, Jakarta Selatan, Senin sore. Pengemudi sepeda motor ini kemudian menyelamatkan diri dan berlari ke dalam rumah warga dan membiarkan sepeda motornya di tengah jalan. Akibatnya, korban mengalami luka ringan di beberapa bagian tubuhnya. Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Warga yang khawatir meminta Pemprov untuk segera menebang pohon yang rentan tumbang. Korbannya nggak? Ada anak perempuan, cuman tapi lecet-lecet aja. Dia pas banget melintas atau begitu? Iya, pas banget melintas. Iya. Tiba-tiba pohon tersebut tumbang. Ya, khawatir. Saya udah bolak-balik laporan, maksudnya minta ditebang gitu loh. Maksudnya ini sebenarnya belum lama ditebang juga. Saudara, bencana longsor memutus satu-satunya akses jalan desa Pangandaran, Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Warga harus melewati tebing curam dan sungai berarus deras untuk beraktivitas. Sudah 1 pekan warga desa Pangandaran, Tabulahan, Kabupaten Mamasa terisolasi. Jembatan gantung dan satu-satunya akses keluar masuk desa putus akibat diterjang banjir dan longsor. Tak ada pilihan, warga terpaksa bertaruh nyawa melewati sungai berarus deras untuk menjual hasil kebun dan memenuhi kebutuhan mereka. Tak sampai di situ, warga juga harus melintasi tebing tertutup material longsor. Warga sempat bergotong royong membuka akses jalan. Namun, tebalnya material longsor membuat warga kewalahan. Sudah 6 hari kami masyarakat setempat melakukan perbaikan jalan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pangandaran Agus Susanto dengan alat seadanya dan biaya seadanya untuk memulihkan perekonomian kami yang lumpuh. Namun sulit sekali untuk kami bisa tuntaskan, karena itu kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur selama 10 jam pekan lalu. Warga berharap pemerintah kabupaten mengerahkan alat berat untuk membuka akses desa. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, KPK bilang OTT menangkap 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid terkait jatah preman penambahan anggaran Dinas PUPR Riau. Grand destinations await. Mitsubishi
Destinator. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Double Action, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya wow. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, KPK telah menetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan di Riau. Namun identitasnya akan disampaikan pada Rabu siang nanti. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang penyidik kini memeriksa 10 orang terkait dengan operasi tangkap tangan Riau, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Budi juga mengungkap Abdul Wahid dan orang kepercayaannya Tata Maulana ditangkap di sebuah kafe di Riau setelah sempat dilakukan pengejaran. Sedangkan seorang tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salam menyerahkan diri ke KPK pada Selasa petang. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang 1,6 miliar rupiah. KPK juga bilang kasus ini terkait dengan jatah preman penambahan anggaran Dinas PUPR Riau. Paralel dengan itu, kami tadi sudah melakukan ekspos di level pimpinan dan sudah ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam perkara ini. Namun berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers ya, lengkapnya siapa. Penambahan anggaran, kemudian ada semacam caprem gitu ya, jatah preman gitu ya, sekian persen begitu untuk kepala daerah. Nah itu modus-modusnya. Mas, ini lingkup pemerasannya antara kepala daerah ke OPD, pejabat daerah, atau kepada pihak swasta juga lingkup pemerasannya itu? Itu nanti detail ya, masuk ke materi, besok kami akan jelaskan. Sementara itu, Saudara, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar merespon operasi tangkap tangan KPK yang juga menangkap kader PKB Gubernur Riau Abdul Wahid. Muhaimin bilang hingga saat ini dirinya masih menunggu keputusan resmi KPK. Muhaimin juga belum memberikan instruksi apapun terhadap kader PKB lainnya pasca OTT KPK. Kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun.
Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat mendalami kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di Pemkot Bandung. Hingga kini total 14 orang saksi sudah diperiksa termasuk Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Setelah memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kini giliran Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung, Rendiana Awangga atau Awang yang menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait dengan jual beli jabatan dan pengkondisian proyek. PLT Kasih Intel Kejari Kota Bandung, Tumpal Hasitompul mengatakan 5 orang diperiksa pada Selasa 4 November kemarin. Selain anggota DPRD Kota Bandung, 2 orang lainnya berstatus sebagai ASN dan 2 lainnya pihak swasta. Hingga saat ini pihak Kejari belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena proses pemeriksaan masih berjalan. Ya, teman-teman penyidik sudah memanggil 6 orang ya, saksi, tapi yang hadir itu 5 orang. Jadi 2 orang itu dari swasta, ya, 2 orang kemudian itu dari PNS, dan 1 lagi sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui itu saudara dengan inisial RA yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung. Jadi dari kemudian hari Jumat ya sampai dengan hari ini total sudah 14 orang saksi yang kemudian kita periksa ya. Dalam sistem waris Islam, perbedaan agama sering menjadi salah satu penghalang bagi seseorang untuk menerima harta warisan. Tapi, di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, sering kali muncul kasus yang mana ahli warisnya ini berbeda agama. Lantas, bagaimana hukum Islam memandang hal ini dan juga hakim agama meresponnya? Saat ini saya sudah bersama dengan Yang Mulia Dr. Imron Rosyadi selaku Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya. Pak, izin mungkin boleh dijelaskan ini bagaimana pengadilan agama menyikapi perkara waris yang berbeda antara pewarisnya dengan ahli warisnya? Terima kasih. Di dalam sistem hukum waris Islam, perbedaan agama itu menjadi penghalang orang mendapatkan warisan yang disebut dengan ikhtilafuddin. Namun demikian dalam beberapa jurisprudensi yang berkaitan dengan kewarisan, mereka yang berbeda agama ini mendapatkan perlindungan atau hak melalui lembaga wasiat wajibah, di mana lembaga wasiat wajibah ini ditunjuk di dalam ayat 180 surat Al-Baqarah yang mewajibkan setiap orang sebelum meninggal untuk memberikan wasiat. Menurut sebagian penafsiran para ulama, kandungan ayat ini tidak sepenuhnya dinasah, sehingga masih ada kandungan hukumnya, yakni kewajiban berwasiat pada kerabat yang tidak ditunjuk ashabul furudnya atau bagian-bagian secara pasti di dalam Al-Quran, di dalam ayat waris. Sehingga mereka yang berbeda agama ini di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan, tapi bukan dari jalan warisan. Oke, lantas untuk praktiknya nanti di pengadilan ini akan seperti apa Pak jika menemukan kasus seperti ini? Jadi para pihak yang berbeda agama yang mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama, hakim akan mempertimbangkan dan memberikan nilai-nilai keadilan, asas-asas keadilan, asas-asas kemanfaatan, dan asas-asas kepastian hukum. Termasuk di dalamnya adalah memberikan hak juga karena ada hubungannya dengan pewaris secara dekat berdasarkan darah dan sebagainya, itu akan diberi bagian dari harta peninggalan dengan jalan lembaga wasiat wajibah. Jadi itulah nilai-nilai keadilan yang diterapkan oleh hakim di dalam mengatasi masalah kewarisan beda agama. Baik, terima kasih sekali lagi Yang Mulia untuk jawabannya. Demikian saudara, meskipun perbedaan agama ini sering menjadi penghalang dalam penerimaan harta warisan yang berbeda agama begitu, tetapi hakim ini diminta
atau pengadilan agama ini diminta untuk tidak hanya berpaku pada teks, tapi juga pada konteks sosial, sehingga pendekatan yang solutif dan juga bijak ini sangat menjadi harapan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam keberagaman. Stefania Situmayang, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Saudara, sejumlah pihak mendorong kasus kematian Prada Luki harus menjadi momen agar prajurit TNI lain tidak mengalami hal yang sama dan pelaku harus dibuat jera. Bagaimana bentuk pembenahan pembinaan terhadap prajurit baru? Simak selengkapnya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Sarong. Saya tentara sudah lama, ingat saya bahkan berani keluar dari tentara. Ingat baik-baik, berani anak saya tidak diurus, saya akan tutup bukan di Indonesia, sampai dunia saya tutup. Tanda mulut saya, ya, jangan main-main. Ayah Prada Luki Namo meluapkan emosinya di luar ruang sidang. Ia kecewa atas kesaksian anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Semodel apapun, saksi sebelum bersaksi mereka disumpah. Lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik, anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma duduk diam. Terkait hal yang memicu amarah ayah Prada Luki, anggota Provos Pratu Petrus Canisius Mahe yang dihadirkan sebagai saksi bilang, salah satu terdakwa, Pratu Abnar Yadarsan, memukul Prada Luki. Saksi juga melihat terdakwa Letu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan pada Prada Luki. Saksi Pratu Petrus juga mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali minta ampun namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan. Tapi keterangan saksi dibantah salah satu terdakwa yang bilang ada sejumlah ketidaksesuaian. Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki. Siap. Memerintahkan Pratu untuk berbuat itu bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Kami itu memerintahkan untuk para provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga, mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. Menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau mengantar itu kan posisinya Provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Menanggapi sidang kematian Prada Luki, peneliti senior imparsial Al-Araf bilang, kasus ini harus menjadi momen perbaikan pembinaan agar prajurit lain tidak mengalami hal yang sama seperti korban. Karena sesungguhnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Sebelumnya ada kasus-kasus serupa yang terjadi dalam tubuh TNI yang mengakibatkan kematian prajurit. Sehingga pengungkapan kasus kematian Prada Luki ini untuk meraih keadilan bukan hanya untuk kepentingan Prada Luki dan keluarganya, tapi juga untuk memastikan para prajurit lain tidak mengalami hal yang sama dialami oleh Prada Luki. Karena itu, upaya memastikan keadilan dengan hukuman yang maksimal itu sesuatu yang harus dilakukan agar ada efek jera terhadap para prajurit yang jika ingin melakukan tindakan seperti ini lagi tidak mengulangi. Imparsial juga mendorong bagaimana penerapan hukuman pada pelaku bisa membuat efek jera. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah pihak mendorong kasus kematian Prada Luki harus menjadi momen agar prajurit TNI lain tidak mengalami hal yang sama dan pelaku harus dibuat jera. Bagaimana bentuk pembenahan pembinaan terhadap prajurit? Kita ulas bersama Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Isnur. Selamat pagi, Mas Mario. Lagi di Brasil, Mas. Pagi, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013, Laksda Purnawirawan Soleman Ponto. Pak Soleman Ponto, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
Terima kasih Pak Ponto sudah bergabung juga di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda melihat dakwaan 9 tahun jauh berbeda dari keinginan keluarga yang dianggap memenuhi keadilan yang dimaui oleh keluarga bahwa seharusnya seumur hidup sebenarnya? Iya, tentu bagi korban dan keluarga mengharapkan yang maksimal tuntutannya. Karena disitulah rasa keadilan itu muncul dan akan memperlihatkan di mana keseriusan pengadilan dan semua sistemnya ya, termasuk auditor dan jaksa itu melakukan penuntutan gitu. Jadi saya melihat memang di sini nampak menjadi keanehan ya, kenapa hukuman tidak maksimal gitu. Ini kan menjadi sinyal, menjadi simbol kenapa nanti ketika ada peristiwa yang lain bisa jadi hukumannya lebih ringan. Dan bukan hanya kali ini saja ancaman atau hukuman itu ringan. Ada di perkara lain yang misalnya di kasus yang di Medan juga sama, yang korbannya sipil juga dituntut secara ringan ya. Jadi ini simbol yang tidak baik dari ruang pengadilan, tidak memberikan yang maksimal dalam menuntut orang. Oke, menurut Anda ini juga tidak memberikan efek jera untuk menghentikan kejadian serupa terulang dengan dakwaan yang hanya 9 tahun ini? Iya, sebagai sebuah ruang sidang pengadilan ini sinyal yang kurang baik ya. Tapi juga untuk perbaikan pembinaan harusnya bukan hanya hukumannya maksimal, tapi juga perbaikan semua hal. Jadi kita mengharapkan tentara TNI yang tidak lagi ada seperti ini di internal tubuhnya ya. Bagaimana mulai dari pelatihan, pendidikan, pembinaan ini dievaluasi secara maksimal. Jadi nggak cukup hanya dengan persidangannya saja, tapi juga harus ada evaluasi secara maksimal oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat ya dan seluruh jajarannya untuk perbaiki seluruh instrumen pendidikan dan pembinaan. Oke, hukuman maksimal seperti apa yang menurut Anda bisa memberikan keadilan bagi keluarga juga diterapkan atau ya memitigasi adanya kejadian serupa bisa terulang ini, Mas? Ya, kita bisa melihat pasalnya. Kalau pasalnya misalnya berapa maksimal seumur hidup, maka harusnya maksimal di sana penggunaannya. Agar apa? Agar nanti hakim juga memberikan hukuman yang maksimal kepada para pelaku ini gitu. Apalagi misalnya gini, di tengah kampanye yang gencar ya dari Panglima TNI atau pihak-pihak di atas yang mengkampanyekan tentang prinsip hak asasi manusia, ini malah ada anggota yang melanggar gitu. Jadi ini justru bertentangan dengan prinsip atau semangat yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan di TNI itu sendiri. Gitu. Oke, saya ke Pak Ponto. Pak Ponto, berbeda dengan proses hukumnya, kita berbicara terkait dengan banyak kritik terkait ini pembinaannya seperti apa di tubuh TNI. Kenapa pada akhirnya bisa menyebabkan ada dugaan penganiayaan menyebabkan kematian Prada Luki ini? Sebentar, saya itu tidak sependapat dengan kata penganiayaan. Jangan pakai penganiayaan. Itu pembinaan. Dan Anda masih menegaskan ini adalah sebuah pembinaan? Ini adalah pembinaan. Walaupun sudah ada jatuh korban, Pak Ponto? Ya, sebentar. Kita jangan lihat sekarang. Tentara ini lahir dari zaman Belanda. Pasal 131 ayat 3 KUHPM itu mengatur tindakan kekerasan oleh atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan bawahan mati 9 tahun. Itu seperti yang dituntut sekarang. Jadi maksimum tindakan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan mati itu 9 tahun. Itu KUHPM. Jadi jangan disamakan dengan kehidupan sipil. Tentara ini bukan satpam. Ingat. Bukan hansip, ingat. Tentara berhadapan dengan tindakan yang sama seperti pembinaan itu. Lah, kalau baru dibina seperti itu, dia sudah teriak-teriak minta ampun. Lah, kalau kamu gini aja udah minta ampun. Lah, kalau ditekan musuh, ditanya, di mana posisi kawan-kawan kamu? Di situ, Pak. Pak Ponto, Anda mau bilang bahwa kasus kematian Prada Luki ini berbeda dengan kematian masyarakat sipil? Maksud Anda seperti itu? Ya beda, beda. Sangat berbeda. Oke, Mas Isnur, Anda ingin menanggapi bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ponto ini berbeda loh. Ini TNI, bukan masyarakat sipil. Iya, pertanyaannya apakah tindakan seperti yang dialami oleh Prada Luki adalah pembinaan? Itu kan bukan seperti itu. Itu seperti kalau konteksnya ya, kalau dalam keseharian pendidikan, itu bagian dari bullying yang bukan dari tugas-tugas. Jadi dilakukan di luar tugas keseharian dari atasan dan bawahan gitu. Senior ke bawah ini bukan seperti itu. Ini institusi di mana tindakannya tindakan personal. Dan kepada korbannya di ruang-ruang yang menurut saya bukan bagian pembinaan.
Kalau ini pembinaan, itu tindakan melebihi batas sampai ada peristiwa dia dikasih alat kelaminnya dikasih ini, dikasih itu, dikasih tindakan-tindakan yang senonoh. Itu bukan pembinaan, bagi saya berbahaya kalau ketika menyebut itu pembinaan ya. Oke, Anda mau bilang bahwa ini pembinaan. Mas Isnur, Anda mau bilang bahwa ini bukan pembinaan tetapi sudah masuk ke bullying ya? Dia bullying yang terjadi dan kemudian terjadi secara keji ya, kejam di ruang-ruang tertutup seperti itu gitu ya. Kalau pembinaan dimaksud struktur yang dia resmi, itu berbahaya ditafsir seperti itu. Oke, Pak Ponto, ini bukan pembinaan sebenarnya kalau sampai menyebabkan kematian. Ya itulah kalau orang tidak pernah masuk tentara ya nggak akan pernah tahu. Oke. Saya kan 30 tahun di tentara, tahu bagaimana anak buah. Saya pernah tahu begitu masuk seperti apa kita dilakukan juga sama. Itulah sebabnya ketika masuk tentara itu yang pertama, fisik harus benar, mental harus benar. Setelah jadi tentara juga perbuatan harus benar. Kalau tidak benar, ya begini nih, pertama yang dilakukan adalah pembinaan. Nah, pembinaan itu biasanya dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya satu. Itu, jadi memang kalau dilihat dari kacamata orang sipil, ya pembulian kayak Pak Mas Isnur, itu wajar kalau orang melihat. Tapi hal ini sudah terjadi, bukan sudah terjadi, itu sudah dari dulu. Makanya pasal 131 itu kan melindungi atasan. Atasan yang berbuat sampai membuat orang anak buahnya mati, itu 9 tahun. Itu sudah ada aturannya. Jadi dari dulu sudah tahu pembinaan itu dapat mengakibatkan orang mati. Tetapi yang perlu dicatat, tidak ada atasan merancang pembunuhan untuk membuat anak buah mati. Itu. Berarti ini, jadi kalau merancang itu tidak ada. Tapi kalau membuat, mengakibatkan orang mati, iya. Itu. Berarti masih Anda tetap dengan pendapat Anda bahwa ini masih masuk dalam pembinaan dan dibenarkan walaupun ada korban, begitu ya? Oh iya, ya tentara ya begitu. Lebih baik kita korban satu daripada korban satu batalion hanya gara-gara satu orang. Ingat itu prinsip-prinsip tentara. Ya. Memang tentara begitu. Itu. Oke. Kita lebih baik mengorbankan satu orang daripada satu batalion hancur hanya gara-gara satu orang. Itu prinsip tentara. Oke, Mas Isnur, bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang sebenarnya ini tidak mencederai hak asasi manusia sebenarnya, walaupun tergabung dalam TNI atau pasukan? Ya, kita melihat justru semangat melanggar hukum itu yang sangat tinggi dilakukan oleh para senior-senior ini gitu. Dan tindakan yang sangat kemudian bertentangan dengan hukum tentara itu sendiri. Kalau Pak Ponto bilang itu adalah melawan kebenaran, ini adalah tindakan yang melawan kebenaran. Bagaimana mungkin tindakan penyiksaan ya secara keji brutal dilakukan itu dianggap pembinaan? Ini bukan latihan yang resmi, ini bukan kemudian standar pelatihannya TNI. Standar pelatihannya sudah banyak pelatihan juga gitu. Ini bukan dalam rangka pembinaan seperti yang diarahkan menuju Sabta Marga atau Sumpah Prajurit, bukan. Ini bagian dari ketidaksukaan, kebencian yang berlebihan gitu. Dan bagi saya itu tidak dibolehkan dalam prinsip di tentara manapun gitu. Kalau emang dulu itu adalah sebuah kesalahan, maka jangan diteruskan, jangan diulangi gitu. Kalau ini dianggap sebagai pembinaan, ini berbahaya sekali. Berapa banyak nyawa atau jiwa aparat ya, jiwa anggota yang bisa jadi gara-gara tidak disukai, dibully dan melakukan disiksa habis-habisan, meninggal di mana-mana gitu. Bukan karena dalam pelaksanaan tugas. Ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang negatif ke depan menurut Anda ya, kalau misalkan ini bisa dimaklumkan atau dilumrahkan ya sebagai perintah atasan walaupun ada yang meninggal. Iya, dan betul. Dan kemudian juga tradisi ini tradisi yang kemudian terjadi menyebar secara kejadian banyak korbannya yang lain juga. Dalam hal misalnya kejadian Fahlevi dan lain-lain di kejadian di Serdang dan anak SMP. Jadi merembet keluar juga. Karena bersifat misalnya cenderung kekerasan, itu yang kita bilang menjadi berbahaya. Terima kasih. Oke, Pak Ponto, ini menarik juga saudari Mas Isnur bahwa kalau misalkan ini dalam tanda kutip dibenarkan, ini menjadi presiden yang buruk juga bagi ke depan. Ada hal-hal yang bisa diambil alasan bahwa ini perintah atasan walaupun jatuh korban meninggal juga sebenarnya, Pak. Nah makanya kan saya bilang tadi aturan di kita itu KUHPM itu lahir tahun berapa itu, dan itu kan dunia itu KUHPM itu.
Itu ada perlindungan terhadap atasan yang dalam perbuatannya mengakibatkan anak buah mati. Ya. Kan itu ada. Ya kalau tentara kita tidak keras, Pak, wah, saya sebagai atasan harus yakin anak buah saya itu kalau ditekan tidak mengaku. Nah, setiap atasan punya standar bagaimana dia mengaku. Tapi ingat, dia tidak akan sampai membunuh. Itu aja. Oke, tapi menurut Jadi kalau Anda, itu dilihat dari begini, Pak. Jadi jangan kita melihat dari kacamata lain. Ini kacamata tentara. Hidup saya tergantung juga anak buah saya. Anak buah itu tergantung kita. Kita itu saling menyatu. Itu saling menyatu. Tidak ada seorang atasan itu merancang pembunuhan, itu tidak ada. Dan pembinaan itu tidak selalu untuk latihan. Itu mental. Mental itu tidak ada aturannya yang tepat seperti apa. Itu masing-masing atasan punya pengalaman, punya sendiri. Dia sendiri merasakan dulu seperti apa. Saya juga merasakan seperti apa. Sehingga ketika saya membina bawahan saya juga seperti apa. Itu sudah ada. Lah kalau tiba-tiba dia terjadi seperti ini, ya kita sudah ada aturannya. Karena kejadian ini kan bisa saja fisiknya memang lemah barangkali. Kan bisa aja. Ya. Tapi kita menyalahkan pembinaan itu, bagi saya tidak akan saya menyalahkan. Kalau kita menyalahkan, ini turun derajatnya, hancur lah Pak kita punya tentara ini. Gimana? Ya, lantas bagaimana dengan ini ke depan nih Pak? Masih banyak juga seperti keluarga Pradeluki yang meminta keadilan juga. Mereka merasa bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka ini, ya ini bukan bagian dari perintah, tapi ini bagian dari penganiayaan. Ini kalau kata keluarga, menurut Anda seperti apa? Nah itulah yang saya bilang, kalau orang luar bilang itu penganiayaan, tetapi di dalam itu pembinaan. Dan kalau minta itu oke, meninggal ya kita turut berduka, itu sudah ada aturannya. Ya. Yaitu pasal 131 ayat 3. Ya itu kan yang dipakai. Ya memang benar itu yang dipakai. Situasinya begitu, karena itu tadi jangan menganggap ini perencanaan. Karena tidak mungkin ada atasan yang membuat perencanaan pembunuhan. Ini di dalam barak banyak orang. Itu loh. Memang kacamata sipil dan militer tidak akan pernah sama. Itulah sebabnya juga pengadilannya kita sendiri. Kita punya aturan sendiri, kita punya tradisi sendiri, kita punya sendiri. Tidak bisa dicampur dengan lain-lain. Gitu. Pak Ponto, tapi yang saya tangkap dari diskusi kita adalah bagaimana semangat kita untuk pada akhirnya pembinaan boleh dilakukan tapi tidak jatuh korban meninggal dunia. Menurut Anda, tadi kan Anda bilang ada aturannya. Apakah perlu ke depan revisi aturannya atau sebenarnya pembinaannya lebih sederhana atau gimana? Oh ya tidak lah, kalau bagi saya yang sekarang sudah bagus. Karena itulah kita bisa bertahan tentara ini dengan baik. Karena aturannya sudah bagus. Aturan sudah bilang, kalau pembinaan kamu mengakibatkan orang mati, kamu 9 tahun ya. Iya. Masa kita rubah aturannya hanya untuk beberapa orang? Ya nggak bisa lah, itu prinsip. Satu hilang lebih baik daripada 1 batalion hilang. Yang belum pernah bertempur, nggak pernah merasakan memang. Menurut Anda saat ini aturannya tidak ada yang salah, pembinaannya pun tidak ada yang salah ya? Ya. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, semangatnya untuk tidak ada korban, tapi kata Pak Ponto tidak ada yang salah sebenarnya. Bagi itu dari aturan, baik itu dari cara pembinaan. Iya, kalau kemudian pembinaan jadi alasan ya untuk melakukan kekerasan, itu sangat berbahaya. Bisa jadi gini, dengan alasan tidak sukaan, dengan alasan yang tidak jelas, lalu orang disiksa, lalu orang bisa mati kapanpun ya, dengan alasan dia senior. Itu justru melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks ya, kita bisa melihat bagaimana reformasi dilakukan. Undang-Undang TNI 2004 itu sangat jelas garis-garisnya yang baru gitu. Jangan sampai kemudian dengan alasan pembinaan, bisa alasan jadi membunuh orang kapanpun gitu. Kalau ini terjadi, standar pembinaan mengakibatkan prajurit mati di mana berada, itu menjadi sangat berbahaya ya. Dan saya melihat banyak sekali statement juga yang lain dari para alumni atau kemudian para purnawirawan, itu berespon yang baik juga gitu. Dalam artian ya harusnya dihukum maksimal, dihukum seberat-beratnya gitu. Dan harus direview. Jangan sampai jadi alasan pembenar dengan pembinaan membunuh orang gitu. Demikian Mas Mario. Pak Ponto bagaimana? Apakah ini mungkin saja bisa jadi alasan untuk melakukan hal hingga menghilangkan nyawa orang? Bisa saja terjadi Pak. Loh Pak, tentara itu hilang nyawa kan di pertempuran, disiapkan untuk hilang nyawa di pertempuran.
Jadi kita jangan melihat dari sisi yang bukan sisi kacamata lain. Ini kacamata militer, itulah sebabnya tentara itu punya peradilan sendiri, punya aturan sendiri. Karena dia bertempur, dia bekerja di luar kehidupan orang sipil. Tapi itu kan untuk bertempur, Pak. Tapi itu kan untuk bertempur, disiapkan untuk bertempur. Lah justru itu persiapan pertempuran lah harus keras, Pak. Misalkan, kalau dia dipukulnya, ditempelingi 3-4 kali, dia sudah ngaku. Di mana batalionmu? Di situ. Ya hancurlah satu batalion. Makanya kita harus yakin anak ini diapain pun, dia tidak akan mengaku. Itu setiap atasan punya standar sendiri. Bagaimana dia bisa meyakinkan anak buahnya ini tahan mentalnya kalau menghadapi tekanan dari asing, dari lawan itu untuk bertanya aja posisi kawanmu di mana. Itu aja, kalau dia jawab langsung, habis satu batalion, Pak. Jadi itu kita punya standar. Tidak bisa orang bilang, standar saya ya standar saya. Untuk apa? Keselamatan saya. Ini kan keselamatan kalau satu batalion kena, satu resimen lagi ke atas kena semua. Ya. Makanya lah pasal kalau orang ditanya maksimal. Pasal 131 itu maksimalnya 9 tahun. Ya kalau orang lihat bahwa ini bisa dijadikan alat pembunuhan, ya silakan saja. Tapi selama ini, ya 1-2 saja yang jatuh korban. Ya dalam latihan jatuh korban 1-2 ya wajar. Oh ini keras kok. Ini memang keras. Jadi jangan dikira tentara itu tempat rekreasi. Hanya untuk seperti masuk satpam, jaga mall. Nggak bisa. Tentara ini berhadapan dengan musuh yang juga kerasnya sama dengan ya itu tadi itu. Ya. Itu. Ya, ketegasan. Ya. Ketegasan artian ketegasan pendidikan yang kuat, mental dan lain-lain di ruang-ruang pelatihan. Bukan di ruang-ruang enggak, Pak Isnur, senior terhadap junior. Enggak, kalau tentara itu kalau kemudian dengan alasan saya pernah mengalami korban, senior kapanpun melakukan hal pada junior, ini bukan ruang pembinaan, bukan ruang pendidikan. Dan itu yang menjadi situasi yang tanda kutip ya sangat liar. Kapanpun bisa diklaim bahwa saya adalah bagian dari pembinaan. Senior bisa kapanpun melakukan kekerasan ke junior di ruang-ruang tertutup, di barak, di lain-lain gitu. Ya, di sekolah itulah tentara. Gitu. Malah tidak mencapai tujuan dari niat awal untuk pendidikan. Di ruang-ruang pelatihan, di ruang pendidikan itu wajar mungkin bisa jadi tegas gitu ya. Tapi ini di ruang-ruang tertutup, di ruang-ruang kamar gitu, di ruang-ruang kantor. Ya, itu kan bukan mencapai tujuan awalnya. Oke, Pak Ponto silakan. Tadi, mohon maaf, itu kalau ditinjau dari masyarakat sipil. Tapi kalau ditinjau dari masyarakat militer, ya itulah jalannya. Pembinaan kita tidak hanya di ruang kelas, sampai ruang tidur pun itu pembinaan. Kamu masuk ruangan itu jam sekian, kalau naik ke tempat tidur kaki duluan di atasnya, jangan kepala dulu. Itu bagian pembinaan bagi kita. Dan itu sudah kita laksanakan untuk mencapai standar yang kita tahu sendiri. Karena pembinaan itu tidak hanya di ruang kelas. Pak Ponto, tapi kan sebenarnya ayah dari Prada Luki ini kan juga seorang TNI. Tapi apa yang Pak Ponto sampaikan dijawab oleh ayahnya ini dengan menginginkan hukuman seberat-beratnya. Dia tidak melihat ini sebagai sebuah pembinaan, tapi penganiayaan untuk anaknya. Menurut Anda seperti apa? Ya itulah yang saya bilang tadi, Pak. Ini kan dilakukan di ruang, di dalam, bukan di tengah hutan sana, Pak. Ya. Kalau itu di tengah hutan, bolehlah itu penganiayaan. Ini ada di barak, ada di ruangan, ada atasannya, ada kawannya. Tidak tertutup. Ya. Itu semua ada, dan itu kita kalau pembinaan seperti itu. Kalau penganiayaan sana, di hutan, sana nggak ada orang lihat. Ini kan ada atasannya, ada bawahannya, ada semuanya. Ya itu. Lah kalau memang dia tidak mengambil tindakan mengakibatkan orang mati, ya sudah pasal 131 itu maksimalnya. Gitu loh. Berarti jadi Anda mau bilang bahwa harusnya ayah Luki yang seorang TNI harus mengerti sebenarnya. Ya mengertilah. Ya. Bahwa itulah, ya saya bilang tadi, kalau penganiayaan, Pak Isnur tadi, pekerjaan yang sama dilakukan di tengah hutan. Itu sengaja dikumpul untuk
dihabisin di sana. Tapi ini ada di dalam ruangan, ada di barak, ada orangnya semua lengkap struktur itu. Ada dan kinya malah ada di situ. Itu kan. Jadi kalau memang itu kelalaian dia, ya sudah dihukum. Apa? Ya 131 ayat 3. Itu maksimal. Gitu. Oke, saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda melihat bahwa ya apa yang dilakukan ini masih dalam sebuah pendidikan, ranah TNI, bukan sesuatu yang disengaja seperti yang Pak Ponto bilang, kecuali dibawa ke hutan terus dilakukan pembantaian. Tapi ini masih dalam bentuk pembinaan. Anda masih melihat itu sebagai sebuah yang masih dilumrahkan? Ya, kalau saya melihat ya banyak pola pendidikan dan standar baru yang di TNI itu yang diperbaiki sebenarnya. Ya. Masa lalu mungkin zaman seperti Pak Ponto tadi ceritanya. Tapi sekarang sudah banyak pedoman pendidikan yang diadopsi dan itu tanda kutip melindungi anggota dari modus-modus penyiksaan yang berbalut pembinaan gitu. Ya. Jadi saya sih melihat semangat Pak Ponto, semangat yang mungkin ya dulu masih terjadi gitu. Tapi kan banyak upaya reformasi dilakukan di dalam ya. Nah kalau sekarang ini masih terjadi, berarti saya melihat ada perbedaan antara standar pedoman kemudian dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Dan statement dari baik itu anggota DPR ya, para purnawirawan atau kemudian para pimpinan yang ada, itu tidak mencerminkan hal yang seperti disampaikan Pak Ponto tadi gitu. Justru semangat reformasi, semangat mengurangi brutalitas seperti ini gitu. Dan kalau kita mendengarkan ya fakta-fakta persidangannya, itu di luar nalar gitu. Pembinaan yang sangat keji seperti itu gitu. Dipertontonkan di teman-teman seniornya gitu. Seperti itu. Dan itu praktik yang kemudian menular yang terjadi banyak terus-menerus karena replikasi ya. Senior ke junior gitu. Sehingga banyak korban di kalangan junior ini gitu. Nah ini berbahaya kalau diteruskan ya. Jadi circle yang terus-menerus dengan alasan pernah mengalami akhirnya melakukan serupa gitu. Bukan dalam konteks dia pembinaan pendidikan resmi standar di pendidikan. Demikian Mas Mario. Ya, oke Pak Ponto, bahwa ada sesuatu yang sudah berubah sebenarnya. Zaman semakin kembali, ya sudah reformasi kita mengalami. Mungkin di zamannya Pak Ponto, hal tersebut adalah sesuatu yang bagian dari pembinaan lebih mendalam. Tapi di saat reformasi ini, mungkin ada perubahan-perubahan mengingat perhatian terhadap hak asasi manusia juga semakin besar. Menurut Anda, apakah ke depan, ya kita lihat, mungkin untuk tidak jatuh korban lagi sepertinya. Apa saran Anda sebenarnya? Tentara itu zaman bisa berubah, tentara tidak pernah berubah, Pak. Ya. Prinsip tentara kill or to be killed itu tidak pernah berubah. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri supaya kita tidak kill or to be killed. Ya. Itu jangan sampai hanya orang-orang yang berubah sekarang itu pandangan orang terhadap tentara. Dikira tentara itu sama dengan masuk satpam. Ya. Sehingga mau masuk ini pakai KTP leceh, pakai segala macam supaya bisa masuk tentara. Dikira di dalam itu enak. Ya. Nah ternyata terjadi begini lalu tentara disalahkan. Oh ya nggak bisa. Ya. Tentara memang tidak enak. Zaman boleh berubah, semua boleh berubah. Tapi prinsip kill or to be killed tidak pernah berubah. Oke. Terima kasih. Ya. Dua narasumber saya yang hari ini begitu semangat dalam memberikan pernyataan dan kita harapkan apa yang terbaik bagi keluarga Prada Luki Namo ini. Terima kasih Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur dan juga Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2011-2013 Laksda Purnawirawan Soleman Ponto. Terima kasih Bapak-bapak. Sehat-sehat selalu. Saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam ke-10 datang melayat Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sinuhun Pakubuwono ke-13 di Keraton Kasunanan Surakarta Jawa Tengah dimakamkan di Imogiri Rabu pagi ini. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam X datang melayat
Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sinuhun Pakubuwono ke-13 di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama istrinya GKR Hemas tiba di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Selasa siang. Setibanya di Keraton Solo, Sultan disambut adik mendiang Sinuhun Pakubuwono ke-13, KGPH Dipo Kusumo. Kemudian masuk ke dalam keraton ke Bangsal Parasdia, tempat persemayaman Sinuhun Pakubuwono ke-13. Menyampaikan duka cita ya, dan itu sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu ya. Semoga semuanya berjalan lancar ya, tidak ada halangan. Semoga juga Keraton Surakarta Kasunanan ini juga aman-aman saja, nyaman-nyaman saja gitu ya. Semoga regenerasi juga tetap bisa berjalan dengan baik. Sebagai tanda penghormatan dan duka cita atas wafatnya Pakubuwono ke-13, Keraton Yogyakarta menghentikan bunyi gamelan dan semua pertunjukan musik. Suasana hening di lingkungan Keraton Yogyakarta dilakukan hingga jenazah Pakubuwono ke-13 dimakamkan. Keraton Yogyakarta menghentikan bunyi gamelan dan semua pertunjukan musik sebagai tanda penghormatan atas wafatnya Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13. Suasana hening di Keraton Yogyakarta ini mulai dilakukan sejak hari Minggu dan direncanakan berakhir pada hari Rabu ini setelah Pakubuwono ke-13 dimakamkan. Kebiasaan hening di saat ada yang meninggal dunia sudah menjadi tradisi sejak dulu di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan groundbreaking program 10.000 hunian pekerja. Program ini dirancang untuk menyediakan hunian yang layak bagi para pekerja dengan biaya terjangkau. Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenko PM dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari. Program Gria Pekerja BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 mengenai perluasan pembangunan sarana kesejahteraan pekerja atau SKP. Inisiatif ini hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan pekerja. Para pekerja setiap hari tentu menghadapi berbagai problematika, mulai dari tempat tinggal, transportasi, membagi biaya kebutuhan sehari-hari. Di antara yang paling pokok adalah lokasi tempat tinggal sekaligus hunian yang nyaman dan membuat situasi lebih produktif. Suasana yang kondusif untuk menghasilkan produktivitas pekerja ini penting agar para pekerja kita tidak terus mengalami penggerusan produktivitas akibat biaya hidup yang tinggi, sarana transportasi yang jauh, dan tentu saja hunian yang memadai. Langkah kita ini adalah upaya bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja umum mereka. Pasar Minggu ini tempat yang strategis. Terima kasih Pak Dirut dan jajaran, tepuk tangan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang insya Allah bersama kita semua berkomitmen setidak-tidaknya ada 5 titik dan minimal 10.000 pekerja yang akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Untuk itu kita akan terus berusaha mewujudkan jaminan sosial kepada para pekerja kita, sehingga pekerja yang terus membutuhkan sarana untuk mendukung produktivitas itu terus kita sediakan dengan baik. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudia Iriawan Buntoro menegaskan saat ini telah mengelola 3 titik gria perumahan di Pulau Batam
yakni di Muka Kuning, Lancang Kuning, dan Kabil. Dengan kapasitas 6.500 pekerja, kedepannya akan dibangun 5 titik baru di berbagai daerah. Dan tentunya dalam konteks sarana kesejahteraan peserta ini, programnya sangat sederhana, tapi insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa kepada seluruh pekerja, terutama pekerja-pekerja yang baru masuk bekerja, untuk menyiapkan dirinya untuk memiliki hunian yang layak, terjangkau, dan juga sehat. Sarana kesehatan peserta ini juga bukan proyek komersial, tapi insya Allah menjadi misi sosial untuk bagaimana kita menghadirkan kesehatan bagi seluruh peserta. Dan kami berharap dengan hadirnya Gria Pekerja ini dapat membantu seluruh pekerja-pekerja untuk mengelola biaya kesehariannya, living cost-nya, sehingga mereka punya ruang untuk menabung, menyiapkan dirinya untuk nantinya akan memiliki rumah melalui program-program yang ada. Kami punya program manfaat lain tambahan perumahan, ini untuk program jaminan hari tua yang bisa dimanfaatkan untuk nanti disinkronkan dengan inisiatif kegiatan program Gria Perumahan ini, termasuk hak atas saldo jaminan hari tua peserta yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan perumahan. Dan sebagai laporan, selanjutnya kami akan juga menyiapkan pengembangan Gria Perumahan ini tidak hanya di Jakarta saja, termasuk ke 5 titik lainnya. Dan kami ingin update hari ini, sampai dengan hari ini kami sudah mengelola 3 titik Gria Perumahan di Pulau Batam, di Muka Kuning, Lancang Kuning, dan Kabil, yang okupansinya alhamdulillah mencapai 95%, sehingga bisa menampung kurang lebih 6.500 pekerja di 3 titik Gria Pekerja tersebut. Dan insya Allah dengan hadirnya nanti 5 titik baru, ini bisa menambah peluang akses bagi pekerja-pekerja di Indonesia untuk mendapatkan rumah susun yang terjangkau, yang layak, dan juga sehat. Dan tentunya tidak berhenti dari situ, sesuai dengan selaras dengan arahan Pak Menko dan juga program yang disiapkan oleh Pak Menko, bahwa melalui master plan sarana kesehatan kerja untuk 2025 sampai 2029, kami menyiapkan beberapa titik yang nanti akan kita kembangkan, salah satunya di Jakarta, di lokasi Pasar Minggu ini, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi pekerja untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, serta mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Pemprov Jawa Tengah terus berupaya menarik minat investor nasional maupun asing untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis melalui gelaran Central Java Investment Business Forum 2025. Pemerintah daerah memperkenalkan berbagai potensi unggulan serta kemudahan berinvestasi di Jawa Tengah. Ratusan pelaku usaha, pemodal, dan perwakilan kedutaan asing hadir dalam Central Java Investment Business Forum atau CJIBF 2025 yang digelar di Hotel Padma Semarang pada Selasa 4 November 2025. CJIBF 2025 kali ini mengambil tema Promoting Central Java's Investment in Sustainable Energy and Food Downstreaming atau potensi keberlanjutan energi dan hilirisasi pangan di Jawa Tengah. Forum ini menjadi ajang bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memamerkan dan mempresentasikan peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, energi terbarukan, pariwisata, perikanan, hingga pertanian modern. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut Jawa Tengah ke depan harus berkembang dengan sistem ekonomi investasi. Ia menekankan prinsip ekonomi harus berupa ekonomi hijau dan ekonomi terbarukan. Setelah kita melakukan kegiatan di potensi wilayah, kemudian potensi gubernur, ulangi bupati, potensi gubernur, besok lusa akan kita lakukan investasi dengan eksplorasi di beberapa negara, yang dengan harapan tidak hanya kita dikenal di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tapi negara lain kita tarik investasi untuk Jawa Tengah. Sehingga terhitung sampai hari ini, tumbuh kembang ekonomi investasi di Jawa Tengah sudah mendekati angka 5,98 di atas nasional. Angka kemiskinan kita turun 9,5-9,48. Yang ini semua harus berdaya guna dengan cara apa? Yang paling utama investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baru.
Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra mengungkapkan, Bank Indonesia akan selalu mendukung upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menarik investasi masuk ke provinsi itu. Dari Investment Challenge, nah tadi ada 4 kabupaten yang menang Investment Challenge, dan dari Grobogan, dari Demak, dari Pati, dan dari Brebes. Dan ada 2 yang refuse mineral fuel, 1 garam, ya benar ya. Nah ini semuanya, dan pengolahan sampah menjadi energi. Ini semuanya penting untuk menjadi, tadi seperti Pak Gubernur sampaikan, ekonomi hijau, sirkular ekonomi, karena memang Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan penumpu industri nasional, sehingga industri dengan pangan harus bisa saling mendukung. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan serta memperkuat dukungan infrastruktur, mulai dari irigasi pertanian, jalan umum, hingga sarana pendidikan. Selain sebagai ajang promosi proyek strategis, forum ini juga menjadi momentum penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan investor dengan total komitmen investasi mencapai 5 triliun rupiah. Sudah ada pelaku usaha sebanyak 34 yang akan melakukan one-on-one meeting, terutama kepada hilirisasi pertanian, jadi termasuk perikanan, kemudian juga renewable energy, pengelolaan sampah, kemudian ada yang tertarik pada industri pariwisata. Jadi nanti setelah acara makan siang, fasilitator langsung one-on-one meeting dengan pemilik proyek investasi, kabupaten kota, dan 34 calon investor. Forum tahunan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu destinasi investasi paling menarik di Indonesia. Dengan keunggulan biaya tenaga kerja yang kompetitif, lokasi strategis, sumber daya pangan unggul, dan sumber daya manusia yang tinggi. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menggelar awarding RT CGH dan Eco Office tahun 2025. Kantor Dinas Pendidikan berhasil meraih terbaik pertama Eco Office OPD, dan 5 RT di Kelurahan Gunung Sari Ilir meraih terbaik 1 RT CGH Award 2025. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar awarding RT CGH dan Eco Office tahun 2025. Penghargaan ini adalah apresiasi kepada masyarakat yang aktif menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah di lingkungannya, serta berkomitmen mengimplementasikan kebersihan di perkantoran dan rumah ibadah. Kegiatan digelar untuk mendukung visi Balikpapan sebagai kota global yang nyaman untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman. Ada 46 RT CGH dan 30 peserta di kategori Eco Office, termasuk rumah ibadah yang dinilai tahun ini. Hasilnya didapatkan 6 terbaik kategori RT CGH, 6 terbaik kantor dinas, dan 6 terbaik rumah ibadah di Kota Balikpapan. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetio, berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik di bidang lingkungan, mulai dari tingkat sekolah, RT, rumah ibadah, hingga kantor OPD. Jadi mudah-mudahan ini tetap masih rutin kita lakukan. Tadi juga sempat disampaikan yang berkaitan dengan less waste, yaitu semangat untuk mengurangi sampah. Kita masih sekitar 30-50% sampah masih kita produksi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan mendorong masyarakat untuk mulai mengurangi sampah. Sementara itu, penggagas Kampung Bunga Suwanto bilang perlahan tapi pasti kebiasaan warga di lingkungannya semakin baik, seperti mengelola sampah sehari-hari menjadi pupuk kompos. Kebiasaan sekarang kita udah banyak berubah ya, ada yang memilah sampah dan juga organik itu udah kita pilah dan kita jual ke bank sampah. Organiknya sudah kita kelola untuk menjadi kompos. Seperti itu. Pemerintah Kota Balikpapan juga mengukuhkan Forum Adiwiyata untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2024, Kota Balikpapan menyandang predikat kota terbersih di Indonesia dengan meraih penghargaan Adipura Kencana yang ke-6 kalinya di tengah pesatnya perkembangan industri bersama Kota Surabaya dan Kabupaten Ciamis. Yanuari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Rabu pagi ini, Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13 akan dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Jenazah sang raja akan dibawa kereta berusia 100 tahun yang ditarik 8 ekor kuda untuk prosesi iring-iringan yang bisa disaksikan langsung masyarakat. Abdi dalam makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta mulai menyiapkan liang lahat untuk pemakaman Pakubuwono 13. Untuk sementara, lokasi pemakaman akan dijadikan satu kedaton dengan mendiang Pakubuwono 12. Prosesi nantinya diawali serah terima jenazah dari keluarga Keraton Surakarta kepada abdi dalam makam Raja-Raja Keraton Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta untuk selanjutnya disolatkan dan dimakamkan. Sudah ada surat untuk memerintahkan para abdi dalam untuk menyiapkan kubur rampe pemakaman sampai dalam Ngasunuwun Kansunan kaping 12 besok hari Rabu Legi 5 November 2025 jam 9 berangkat dari Keraton Surakarta Hadiningrat sampai Pacimatan diperkirakan jam 11. Kemudian untuk acaranya nanti langsung menuju ke gerbang makam. Di sana ada nanti upacara serah terima layon jenazah. Selain pemakaman, Keraton Kasunanan Surakarta juga mempersiapkan sejumlah hal. Salah satunya menyiapkan kereta bersejarah untuk mengantarkan jenazah raja. Namun sebelum mengantarkan jenazah, kereta berusia 100 tahun ini dilakukan perawatan, termasuk sedikit perbaikan dan pengecatan kereta. Kereta jenazah nantinya akan ditarik dengan 8 kuda. Selain kereta jenazah, ada 2 kereta lain yang akan mengiringi proses pemakaman, yaitu kereta Morosebo dan Kiai Warsiti. Nah, nanti ada 3 kereta. 3 kuda. 3 kereta, ini tarik 8. Iya. Ditarik 8 kuda, itu yang 2 ada kereta untuk sawur sama pengiring, itu ada 2 kereta tarik kuda 2. Wafatnya Raja Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 menyisakan kesedihan bagi masyarakat Surakarta. Masyarakat pun berdatangan ke Keraton Kasunanan Surakarta untuk melayat jenazah sang raja. Kita dengar dari orang yang dekat dengan beliau, memang beliau itu selama ini hidupnya sederhana lah, tidak terlalu mewah dan juga merakyat. Di samping itu juga beliau termasuk salah seorang yang memegang dalam pelestarian budaya, terutama budaya keraton, budaya Jawa berciri khas Surakarta. Beliau itu baik hati, kemudian juga dermawan, ada juga ramah. Ya. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Sri Sunan Kanjeng Sinuwun Pakubuwono yang ke-13. Pemakaman Raja Keraton Solo Pakubuwono ke-13 akan dilakukan hari ini di makam Raja Imogiri, Bantul. Sebelumnya akan ada iring-iringan jenazah untuk memberikan kesempatan warga memberikan penghormatan terakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Raja Keraton Surakarta Pakubuwono 13 akan dimakamkan hari ini di pemakaman Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Apa saja prosesi yang akan dilakukan dan makna di dalamnya? Kita akan bahas bersama dengan budayawan Solo dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 11 Maret, Bendoro Raden Mas Bambang Irawan. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, Pak Bambang, ini kan kalau kita lihat hari ini akan menjadi hari yang selalu diingat oleh masyarakat Surakarta karena Raja Surakarta Pakubuwono 13 ini akan dimakamkan. Nah, bisa diceritakan kepada kami semua, nanti akan seperti apa prosesi mulai dari persemayaman yang sudah dilakukan oleh keluarga keraton sampai nanti ada sebelum dimakamkan, Pak Bambang. Terima kasih Mbak Adisti. Jadi ini
prosesi pemakaman ini akan mengikuti seperti saat pemakaman mendiang Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 sekitar 21 tahun yang lalu. Nah, nanti dimulai dari Sasono Parastyo, di mana jenazah Sri Sunan Pakubuwono ke-13 disemayamkan, kemudian nanti iring-iringan akan ada di depan sendiri itu yang pertama Bupati Estri, nanti Bupati Sepuh. Jadi di keraton itu ada Bupati Sepuh Estri, kemudian setelah itu di belakangnya ada ampil-ampil. Ampil-ampil itu adalah kelengkapan upacara kerajaan yang biasanya mengikuti di belakang raja, yang akan dibawa oleh Joko Ploro-loro. Joko Ploro-loro itu dulu adalah para perjaka yang belum menikah, menikah. Kemudian setelah itu di belakangnya adalah Abdi Dalem Bedoyo. Ini Bedoyo itu penari. Jadi Abdi Dalem Bedoyo itu menempati peran penting di dalam Keraton Surakarta, baik dalam upacara-upacara adat, bahkan bisa berfungsi juga sebagai pengawal pribadi Sri Sunan. Kemudian setelah itu di belakangnya ada namanya Abdi Dalem Garap Putri, itu Abdi Dalem perempuan yang ada di keraton. Kemudian di belakangnya baru nanti adalah jenazah Sri Sunan Pakubuwono ke-3 dan yang dibawa oleh para kerabat dan pejabat keraton yang ditunjuk. Kemudian setelah itu di belakangnya ada ampil-ampil lagi. Ampil-ampil itu kelengkapan upacara di belakang raja. Nah, kalau tadi ampil-ampil di depan itu Joko Ploro-loro itu membawa banyak dalang sawunggaling. Banyak dalang sawunggaling itu patung-patung yang terbuat dari emas kecil. Banyak itu ya banyak. Banyak angsa, kemudian dalang itu patung kijang, kemudian ada lalu sawung itu ayam laki-laki, jago, kemudian galing itu sayap perempuan. Nah, lalu itu patung kecil. Kalau di belakang jenazah Sri Sunan nanti upacaranya, barang-barangnya adalah senjata-senjata yang biasanya di belakang Sri Sunan ketika duduk di singgasana. Ada tameng, ada senjata, ada pedang dan sebagainya. Di belakangnya baru nanti adalah putra-putri raja dan kerabat yang ada di belakangnya. Lalu iring-iringan itu dari para sedya, kemudian di pinggir pendopo utama Sasono Sewoko, kemudian menuju Maligi, kemudian akan turun, lalu dilakukan tata cara berobosan, toto coro berobosan atau upacara berobosan, di mana putra putri beliau, kemudian cucu beliau dan kerabat akan di bawah jenazahnya itu keliling, lalu kemudian setelah itu baru dibawa ke selatan, ke namanya Pintu Gadung Melati, menuju selatan, kemudian diletakkan di kereta jenazah. Nah, ini kalau kemudian, kita lihat ini kan akan diiring juga dengan rombongan juga, jenazah akan dibawa menggunakan kereta jenazah begitu ya ke Loji Gandrung sebelum akhirnya nanti akan dimakamkan di pemakaman Raja Imogiri begitu ya di Yogyakarta. Nah, ini bisa Anda jelaskan apa makna yang bisa dipahami dari pengiringan jenazah dengan menggunakan kereta jenazah yang kita tahu kereta jenazah ini juga usianya sudah ratusan tahun, Pak Bambang, termasuk juga mengiringi itu juga akan diiringi juga agar masyarakat melihat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada raja atau seperti apa, Pak Bambang? Baik, jadi kereta yang dipakai adalah kereta peninggalan zaman yang dipakai Pakubuwono ke-7 ketika beliau wafat.
Jadi Kiai Roto Praloyo. Karena yang dipakai saat Pakubuwono ke-10 wafat itu rodanya nampaknya sudah tidak bisa berjalan lagi, sehingga pakai yang kereta yang lebih tua tetapi kondisinya masih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya arah ke selatan itu secara filosofis memang keraton itu sumbunya utara selatan, Mbak. Utara selatan. Meskipun arahnya dari utara atau dari selatan, itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah menghadap pada Tuhan Yang Maha Esa. Menghadap raja itu karena dulu diyakini raja adalah wakil dari Tuhan, sehingga menghadap pada Tuhan. Nah, kalau dari utara itu filosofinya kelahiran, maka ke selatan itu berpulang kepada Yang Maha Kuasa, sehingga arahnya akan ke selatan. Kemudian menuju yang namanya Kori Gadung Melati, pintu Gadung Melati itu memang pintu yang biasa dipakai untuk keluar jenazah Sri Susunan Pakubuwono ketika mangkat atau permaisurinya. Jadi ke selatan, kemudian lalu melewati pintu Sri Manganti Kidul selatan. Sri Manganti itu adalah raja ketika menanti tamu-tamunya, artinya waktu itu sebetulnya Tuhan itu selalu menantikan umat-umatnya, begitu kira-kira filosofinya yang kami pahami. Kemudian masalah kirap atau prosesi dibawa berjalan itu mengikuti tradisi, karena saat itu zaman Pakubuwono 10 misalnya, itu keraton masih dalam bentuk negara, Nagari Surakarta Hadiningrat, sehingga kemudian penghormatan terhadap pemakaman raja itu menjadi upacara kenegaraan yang menjadi perhelatan negara Surakarta Hadiningrat, dan mendapatkan penghormatan rakyatnya di sepanjang jalan. Sebelum waktu itu Pakubuwono 10 jenazahnya diangkut menggunakan kereta api menuju ke stasiun Tugu, Yogyakarta, dan di sana diterima oleh mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 waktu itu. Sehingga tradisi ini kemudian dilanjutkan hingga Pakubuwono ke-11, lalu Pakubuwono 12, 21 tahun yang lalu Pakubuwono ke-13 pada hari ini. Demikian Mbak Adisli. Oke, ini kan kita lihat ya, kirap ini akan diiringi oleh beberapa kereta juga, kemudian nanti akan singgah, betul kami ingin konfirmasi, akan singgah dulu ke Loji Gandrung sebelum akhirnya nanti akan dibawa jenazah dengan menggunakan ambulans. Nah, makna atau filosofi untuk penyinggahan jenazah raja ini ke Loji Gandrung ini bisa dijelaskan, Pak Bambang? Baik, apapun bahwa keraton semenjak 1 September 1945, keraton Surakarta melalui maklumat Sri Sunan Pakubuwono ke-12 itu berada di belakang Republik. Jadi Keraton Surakarta menyatakan diri sebetulnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu sebetulnya Loji Gandrung merupakan representasi dari penghormatan Republik ini yang diwakili nanti mungkin oleh Bapak Wali Kota Surakarta dan jajarannya. Penghormatan terakhir sebelum jenazah Sri Sunan dibawa ke Imogiri. Oke. Demikian Pak Adi. Oke, ini biasanya akan memakan waktu berapa lama Pak prosesi ini sampai akhirnya pemakaman di pemakaman raja-raja di Imogiri, Yogyakarta? Singkat saja. Ya, baik. Jam 9 kira-kira nanti sampai di Imogiri sekitar jam setengah 12, bahkan jam 12 karena tergantung jalan kakinya dari keraton ke Loji Gandrung. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan update lagi perkembangannya dari sana, dari keraton. Terima kasih
Pak Bambang yang kita tahu budayawan Solo dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata sekaligus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 11 Maret Bendoro Raden Mas Bambang Irawan. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis ekonomi tumbuh 5% pada kuartal 3 tahun 2025 yang siang nanti akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Namun optimisme ini tak sejalan dengan proyeksi sejumlah ekonom. Kompas Bisnis nanti akan mengulasnya bersama Yan Rahman. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Ada informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga stabil pada kuartal 3 tahun 2025. Purbaya juga optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% secara tahunan sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya bilang bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal 4 tahun 2025 senilai 34,4 triliun rupiah. Meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal 3 baru akan diumumkan BPS, Purbaya optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,5% di kuartal 4. Dan sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap di angka 5,2%. Selain itu, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal 3 tahun ini tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil dengan mewaspadai seluruh risiko global. Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus 34,4 triliun rupiah. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%. Saudara, namun tampaknya harapan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memiliki optimisme tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tak sejalan dengan proyeksi para ekonom. Jangan jauh-jauh dulu deh ke kuartal 4 dan pertumbuhan ekonomi secara full year. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang akan diumumkan oleh BPS pada hari ini juga menjadi pertanyaan dan juga bikin deg-degan karena belum diumumkan, jadi soal angkanya kita tidak tahu pasti. Apalagi sebelumnya, Saudara, ini pernah terjadi polemik dalam publikasi data mengenai pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 sebesar 5,12%. Gak ada gap, maksud saya jarak begitu yang cukup jauh antara ekspektasi pasar dengan data pertumbuhan ekonomi BPS. Lalu pertanyaannya, apakah pada kuartal 3 angkanya akan berada di atas 5% seperti perkiraan pemerintah atau justru sebaliknya? Agar lebih jelas kita lihat data berikut ini. Ini mengenai pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu 2023 hingga 2025. Selama 3 tahun terakhir kita bisa membaca adanya sebuah pola pertumbuhan ekonomi yang kurang lebih ini hampir-hampir mirip setiap tahunnya, yaitu biasanya ada penurunan dari kuartal kedua ke kuartal ketiga, kemudian ada kenaikan dari kuartal ketiga ke kuartal keempat. Secara histori demikian, namun apakah pada tahun ini akan terjadi pola yang sama? Jawabannya tidak ada yang tahu pasti. Yang kita bisa lakukan hanya memprediksi berdasarkan pola-pola histori yang selama ini terjadi. Saya warnai yang berwarna kuning ini, Saudara, ini merupakan yang kuartal ketiga. Tampak di tahun 2023 ada penurunan di kuartal 2 ke kuartal 3, kemudian juga tampak pola lainnya di kuartal 2 di 2024 ke kuartal 3 di tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi 4,95%. Dan nanti juga kita nantikan jawabannya seperti apa pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun ini. Ini pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 berdasarkan data dari sejumlah ekonom. Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini dia.
muncullah angka-angka ini, Saudara, berdasarkan konfirmasi dari tim Kompas TV dan juga Kontan kepada sejumlah ekonom yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dari Juli hingga September 2025 yang tumbuh antara 4,7% hingga 5,2%. Angka lebih detailnya adalah ini datang dari BCA yang memproyeksikan 4,95% hingga 5%, sementara Danamon 5,02%, BNI antara 4,9% hingga 5,1%, sementara Indef ini rentangnya yang paling tinggi 5% hingga 5,2%, dan Core Indonesia 4,9% hingga 5%. Sementara proyeksi yang paling rendah begitu dari Selios besar 4,7% saja. Tentunya proyeksi ini bukanlah angka semu tanpa background riset yang kuat. Menurut sejumlah ekonom, lemahnya pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari stimulus ekonomi yang belum cukup mendorong pertumbuhan sektor real, tidak adanya momentum musiman yang mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga, stimulus ekonomi yang belum berdampak signifikan, hingga kinerja investasi yang juga melambat. Selain itu, Saudara, sejumlah data ekonom yang dirilis sepanjang kuartal 3 lalu ini masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Apa saja datanya? Kita lihat grafik selanjutnya. Nah, kita lihat ini. Yang pertama, ada Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur. Setelah berada di level kontraksi selama 4 bulan, PMI Manufaktur kembali naik ke level ekspansi, tapi masih cenderung turun. Sementara indeks keyakinan konsumsi memang masih berada di atas level 100, yakni 115 pada September lalu. Namun, Saudara, kecenderungan memang turun sehingga pemerintah perlu berhati-hati karena kian tergerusnya optimisme masyarakat. Di sisi lain, belanja pemerintah yang digadang-gadang jadi katalis, realisasinya juga masih melempem, baru 61,71% dari target APBN 2025. Artinya apa? Pemerintah masih harus membelanjakan hampir 40% dari pagu anggaran di kuartal terakhir tahun ini. Dan yang perlu juga diperhatikan, Saudara, yang menjadi indikator adalah angka PHK di Indonesia dalam data selanjutnya. Nah, ini dia. Kalau dilihat dari grafik berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, tampak dari tahun ke tahun angka pemutusan hubungan kerja ini terus melonjak. Dari tahun 2022 ada 25.000 orang yang di PHK, 2023 ada 65.000 orang, dan 2024 naik lagi ke 78.000 orang. Sementara hingga September tahun ini ada 45.426 orang yang di PHK. Meski demikian, Saudara, Kemenaker melaporkan bahwa jumlah pekerja yang terdampak PHK turun pada September 2025 tercatat tambahan 1.093 orang, sehingga secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2025 angkanya mencapai 45.426 orang yang di PHK. Jumlah ini turun 16,5% dibanding angka PHK pada Januari hingga September tahun lalu. Meski turun, angka PHK di Indonesia masih sangat tinggi dan menyumbang angka pengangguran di usia produktif. Kita lihat data selanjutnya. Ini dia berdasarkan data Organisasi Buruh Dunia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN. Nyatanya persentase angka pengangguran di Indonesia untuk kategori muda usia 15 hingga 24 tahun adalah paling tinggi, yakni sebesar 13,1%. Yang paling mendekati adalah Malaysia, yaitu 12,3%, disusul oleh Filipina, yaitu 6,6%, ada Thailand 4,3%, dan Timor Leste 3,4%. Dan Saudara, siang nanti Badan Pusat Statistik akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2025. Pemerintah memprediksi di angka 5%, melambat dibanding kuartal 2. Namun apakah akan ada anomali seperti yang terjadi pada kuartal sebelumnya, dan mengapa ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%? Kita langsung bahas bersama Direktur Kebijakan Publik Selios Media, Wahyudi Askar. Mas Media, selamat pagi. Pagi, Mas. Mas Media, ini Selios memprediksi ekonomi tumbuh 4,7%. Ini kalau kita bandingkan tadi dibandingkan ekonom lain, ini paling rendah begitu. Ini apa faktor yang menyebabkan Selios proyeksinya tumbuh sebesar 4,7%? Iya, tadi sudah disampaikan juga ya, kuartal 3 melihat data historis sebelumnya memang biasanya lebih rendah dari tahun sebelumnya karena tidak ada momentum musiman.
Tapi sebetulnya kekhawatiran yang cukup signifikan adalah pelemahan konsumsi rumah tangga karena survei Bank Indonesia menunjukkan IKK kita itu masih belum cukup pulih dan malah turun ke level 118 ya, dari sebelumnya 123 di bulan Agustus ya. Dan tekanan itu cukup terasa apalagi di kalangan masyarakat bawah ya. Dan salah satu kontributor yang cukup kuat itu adalah harga pangan ya yang sudah naik. Misalkan harga beras itu sudah naik hampir 15% sejak awal tahun. Memang ada beberapa good news, misalkan PMDN itu naik, tapi kita perlu cek lagi seberapa jauh PMDN itu bisa mengarah ke ekspor dengan nilai tambah tinggi. Dan kalau kita lihat juga PMDN kita meskipun naik, tapi belum bisa menciptakan lapangan kerja yang juga cukup baik gitu ya. Bahkan salah satu tren yang cukup positif itu kan PMDN naik di daerah di luar Jawa, tapi beberapa daerah di luar Jawa misalnya Halmahera Tengah, Halmahera Timur, itu angka kemiskinannya masih di atas rata-rata angka kemiskinan nasional. Jadi menurut saya tantangan sebenarnya untuk Indonesia ke depan bukan hanya sekedar mengejar angka pertumbuhan 5% atau lebih ya, tapi memastikan juga pertumbuhan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah. Jadi bukan hanya dirasakan oleh sektor formal atau korporasi besar, tapi juga dirasakan oleh industri-industri kecil, informal dan sektor UMKM yang tertinggal begitu, Mas. Oke, Mas Media, selanjutnya juga yang menjadi perhatian publik begitu ya. Apakah manuver Menteri Keuangan yang mengguyur 200 triliun ke Himbara akan terlihat di angka pertumbuhan kuartal 3 ini? Memang secara teori itu bisa memperkuat likuiditas perbankan ya agar penyaluran kredit ke sektor real itu bisa meningkat. Tetapi menurut saya itu belum bisa dirasakan sepenuhnya di kuartal ini. Karena realisasi dari dampak kebijakan ini kan tergantung dari seberapa cepat uang itu mengalir ke ekonomi real. Dan kita tidak pernah betul-betul tahu karena datanya juga tidak dirilis apakah Bank Himbara benar-benar menyalurkan dana itu ke kredit produktif ke sektor usaha, terutama ke UMKM dan sektor padat karya ya yang kita lihat hari ini sangat membutuhkan. Jadi memang ini butuh waktu untuk melihat seberapa signifikan dampaknya karena biasanya transmisi dari kebijakan likuiditas ke pertumbuhan ekonomi itu memakan waktu mungkin 1 sampai 2 kuartal. Jadi kita masih perlu menunggu efek signifikan dari manuver Pak Purbaya ini. Tapi lagi-lagi kalau ditanya soal apakah ini akan terlihat di angka pertumbuhan besok, mungkin iya, tapi sangat-sangat terbatas menurut saya. Dan lagi-lagi, apakah dana itu betul-betul mengalir ke kredit produktif, ke petani, pengusaha kecil, atau sektor industri yang menyerap tenaga kerja. Dan menurut saya kita masih perlu menunggu waktu dampak dari terobosan likuiditas perbankan ini, Mas. Oke, sejumlah indikator juga sempat tadi dijelaskan, Mas Media, termasuk salah satunya adalah soal PMI Manufaktur Republik Indonesia di level ekspansif 50. Lalu kenapa dengan level ini justru PHK masih terjadi? Dan satu lagi, indeks keyakinan konsumen masih optimistis di angka 115, namun kecenderungannya turun ini. Mengapa demikian? Ini tipis sekali sebetulnya Mas, PMI di level 50, sekian ya. Jadi secara makro memang industri itu masih beroperasi ya, tapi belum berada di zona nyaman gitu. Dan untuk indeks keyakinan konsumen memang masih cukup baik, masih percaya diri terhadap ekonomi, tapi tren optimismenya itu terus menipis. Jadi contoh sederhananya di perilaku belanja masyarakat, Mas. Jadi masyarakat sekarang ya masih tetap datang ke mal, ke pasar-pasar, tapi pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk berbelanja itu lebih kecil. Masyarakat memang masih belanja kebutuhan pokok, tapi menunda pembelian barang sekunder, misalkan gadget atau pakaian bermerek, dan bahkan beralih ke alternatif-alternatif lain dan menurunkan kualitas konsumsi. Jadi secara umum memang roda ekonomi memang masih berputar, tetapi lebih pelan gitu ya. Dan masyarakat lagi-lagi ya tidak menilai ekonomi dari data statistik, melainkan dari pengeluaran sehari-hari. Apakah harga sembako naik, apakah gaji mereka cukup, pekerjaan mereka aman nggak dari PHK. Jadi ketika pemerintah menyampaikan ekonomi tetap kuat, masyarakat bisa saja berkata mungkin di angka iya, tapi di dapur kami tidak terasa. Jadi kesimpulannya memang ada jarak ya saat ini memang dari data dengan kenyataan ekonomi rakyat.
Dan angka makro memang memberikan kesan stabilitas dan menurut saya baik untuk investasi, tapi lagi-lagi tantangan ke depan bukan hanya soal menjaga angka PMI di atas 50 atau IKK di atas 100, tetapi memastikan kenyataan ekonomi yang ada itu benar-benar lebih baik dan tidak hanya sekedar angka di atas kertas gitu, Mas. Oke, kita melihat bagaimana kenyataannya di lapangan dibanding angka-angka makroekonomi begitu yang disajikan nanti oleh BPS. Tapi kita beralih ke soal realisasi begitu, Mas Media. Mungkinkah realisasi di Q3 tahun ini di atas proyeksi ekonom seperti kuartal 2 berkat realisasi investasi dan juga kalau mengacu pada BKPM memang angkanya juga naik, bukan? Ya, betul, Mas. Jadi memang benar bahwa data BKPM realisasi investasi kita itu masih cukup positif ya. Tapi memang perlu dicatat juga efek investasi terhadap pertumbuhan PDB itu tidak selalu instan. Karena bisa jadi investasi yang terrealisasi di kuartal ini itu proyek-proyek jangka menengah. Kayak pembangunan smelter, infrastruktur, kawasan industri yang dampaknya terhadap output ekonomi baru itu baru terasa dalam beberapa kuartal ke depan. Dan kalau kita bandingkan juga dengan kuartal kedua, waktu itu kan momentum belanja pemerintah dan konsumsi pasca lebaran itu juga masih cukup kuat ya. Tapi di kuartal ketiga ini efek musiman kan juga sudah hilang. Jadi dorongan fiskal pada kuartal 3 kemungkinan belum terlalu besar begitu ya. Ya investasi yang naik sinyal positif, tapi memang itu belum jadi jaminan total otomatis ekonomi kita itu bisa melesat. Jadi butuh kombinasi sebetulnya. Konsumsi yang pulih, ekspor kita baik, dan belanja pemerintah kita juga efektif ya. Dan kalau ketiga mesin ini berjalan bersama, ada harapan ekonomi kita tumbuh lebih baik. Gitu, Mas. Ya soal realisasi belanja pemerintah per September juga ini Mas Media angkanya belum optimal. Akankah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan di kuartal 3 ini? Pasti berpengaruh ya, karena kalau kita lihat data terakhir di Kemenkeu, itu masih di kisaran 62% ya dari total APBN pengalokasian dan realisasinya. Jadi menurut saya di sisa waktu tahun ini harus diperkuat belanja pemerintah. Karena kalau kita lihat di daerah misalkan itu banyak proyek infrastruktur kayak jalan irigasi, fasilitas publik, itu baru dilelang pertengahan tahun sehingga pengerjaannya mundur. Jadi akhirnya penyerapannya jadi melemah. Dan tidak hanya itu ya, di level kementerian juga buruk sekali serapannya. Karena ini tahun awal politik dan birokrasi kita juga masih rumit, kementerian lembaga banyak sekali, akhirnya serapan anggarannya masih sangat lemah. Jadi memang betul Mas, belanja pemerintah masih belum cukup optimal dan saya kira efek stimulus yang sudah dilakukan itu baik, tetapi harus terus dilakukan berulang-ulang untuk menjaga daya konsumsi masyarakat domestik itu, Mas. Oke, Mas Media, sebetulnya dari pengamatan Anda, apa sih yang membuat realisasi ini sangat rendah, begitu penyerapannya rendah, apalagi ini waktunya juga sangat mepet begitu hingga akhir tahun. Apa yang perlu dilakukan? Pertama memang waktunya sudah tinggal 2 bulan lagi ya. Jadi yang bisa dilakukan biasanya efek stimulus saja. Dan kita lihat misalkan di tahun 2021 beberapa stimulus dilakukan pada saat itu menjelang akhir tahun seperti bantuan subsidi upah, PKH, dan ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Tetapi persoalan di lapangan kan kompleks sekali ya. PKH meskipun sudah dialokasikan tapi juga belum diterima masyarakat begitu. Jadi ini memang stimulus diperlukan, tetapi stimulus ini tidak serta-merta bisa membuat PDB kita tumbuh lebih dari 0,3 atau 0,5% penambahannya. Karena penggelontaran 30-40 triliun itu tidak seberapa dari segi jumlah. Jadi yang perlu diingat juga adalah kita perlu transmisi kebijakannya juga gitu. Jadi stimulus penting, tetapi kita butuh investasi jangka panjang, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja baru. Ini yang mungkin jadi tantangan. Dan satu lagi, stimulus oke sekali masyarakat butuh, tapi stimulus harus jatuh ke kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan saat ini yang membutuhkan. Jadi kalau stimulus jatuh ke berpenghasilan tinggi, yang justru akhirnya malah menabung atau tidak menggerakkan ekonomi real, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga kecil. Jadi itu saya kira Mas tantangan ke depan, bagaimana mengubah kebijakan temporer. Stimulus Pak Purbaya mungkin sudah baik
baik dari segi ide dan pelaksanaan juga masih kita tunggu dampaknya, tapi lagi-lagi kita butuh merubah kebijakan temporer tadi menjadi momentum perbaikan yang berkelanjutan. Lagi-lagi soal lapangan kerja. Oke, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mengenjot nanti penyerapan adalah juga terkait dengan stimulus, bagaimana ini tepat sasaran. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Dan saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.